Halo EV Rider, saya Jansen. Hari ini saya akan membuat tutorial untuk tuning atau mengkalibrasi ECU EV Duken 10. Nah, ECU ini produk keluaran BRT, dibuat dan didesain di in-house Indonesia. Jadi ini barang lokal. Nah, apa kelebihan ECU ini? Dengan satu ECU ini, kita bisa menggunakan dari motor BLDC 800 watt sampai 3000 watt. Nah, apalagi kelebihannya ECU ini, ada fitur auto tuning. Jadi, Anda orang-orang electric vehicle yang biasanya kalau pakai controller tuh, tuning hall sensor, nah ini udah tidak perlu. Nah, jadi hari ini saya akan menunjukkan bagaimana cara tuning motor hasil konversi atau motor listrik menggunakan ECU Duken 10 ini. Nah, hari ini kita sudah ada hasil konversi merah putih bit oleh BRT. Dan ini baru selesai di konversi. Nah, di sini bisa dilihat sudah terpasang ECU-nya dan baterainya dan juga BLDC-nya. Nah, ini ada kabel untuk kalibrasi. Jadi sebelum motor ini bisa dipakai, kita harus kalibrasi dulu pertama kali agar tenaga dan BLDC-nya bisa keluar semua. Oke, mari boleh kita tuning. Jadi pertama-tama itu kita harus buka software Duken 10-nya. Ini sudah di posisi dashboard, lalu kita nyalakan kunci kontak motornya. Dan MCB juga harus posisi nyala. Auto connect. Nah, ini sekarang sudah connected. Nah, sekarang kita ke setting. Nah, dari setting pertama kali apa yang harus kita lakukan itu adalah throttle calibration, kalibrasi TPS. Nah, di sini kalibrasinya sama seperti Duken sebelum-sebelumnya. TPS 0, kita save. Sudah. Kita buka gas. Mentok. Save. Ditunggu. Nah, sudah 100%. Lepas. 0. Kita cek sekali lagi. Sudah 100%. Oke. Sudah aman. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan adalah kita ke motor calibration. Motor konversi BRT dan konversi kitnya BRT itu untuk Honda Beat ini menggunakan BLDC 2kW. Jadi kita pilih yang 2kW atau 2000 watt. Start calibration. Pastikan motor ada di standar 2 karena rodanya akan berputar saat kalibrasi. Nah, jadi sini kita mulai kalibrasinya. Nah, dia akan berputar. Langkah selanjutnya, kita harus ngecek dulu apakah ini akan berputar ke belakang atau ke depan rodanya. Karena di setiap motor akan berbeda konfigurasinya. Jadi kita nyalakan dulu starter. Nah, saat kita cek, ternyata di fitur motor Matic ada side stand. Nah, saat ini berkedip, berarti si side stand ini berpikir side stand-nya turun. Padahal side stand-nya sebenarnya tidak turun. Nah, bagaimana mengatasi ini? Kita kembali ke dashboard. Lalu, ini tombol side stand-nya kita klik. Nah, sembuh. Nah, ini baru bisa digas. Kalau tadi sebelumnya tidak bisa digas, layaknya seperti kita menurunkan side stand, dia akan berkedip, nah tidak bisa digas. Nah, sekarang kita coba, kita gas dulu. Oh, ternyata dia mundur. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita ke setting, kita ke motor. Nah, ini phase calibration. Ini kita nyalakan
Berarti jadi kita tidak perlu membalikkan lagi membongkar motor atau membalik kabel fasa lagi. Nah, kita send config. Nah, sekarang kita cek. Nah, sudah maju. Berarti sudah benar. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Mengisi parameter-parameter yang diperlukan. Parameter conversion kit BRT ini kita sekarang menggunakan baterai gesit, berarti parameternya ini akan diisi sebagai berikut. Over voltage-nya 86 volt. Under voltage-nya kita set 60, itu sudah dari datasheet baterainya. Kalau Anda menggunakan baterai lain, Anda harus lihat kembali datasheet-nya. Dan ini, regen current max ini adalah yang biasa orang-orang bilang regenerative brake atau regenerative charging. Nah, ini ada berapa banyak yang bisa kita masukkan, kita bisa setting. Tapi menurut baterainya itu 10, jadi kita masukkan minus 10 karena dia harus kembali ke baterai. Nah, sekarang kita ke motor setelah baterai sudah selesai. Untuk motor BLDC-nya BRT yang 2 kW itu 250 ampere. Nah, brake current max ini apa? Brake current max ini itu untuk mau seberapa banyak, misalnya nih rider-rider sekalian lagi nanjak tapi susah naik lagi karena motornya akan mundur. Nah, semakin tinggi minus ampernya ini, berarti dia akan lebih susah untuk mundur. Dia akan ada batu menahan, tapi akan lebih boros karena dia akan memakan arus baterai. Jadi biasanya kita atur saja segini. Kalau misalnya kurang, ya bisa ditambahkan lagi. Tapi itulah kegunaannya. Nah, motor pole ini kita harus masukkan 10 karena BLDC-nya 10. Nah, habis motor kita ke limiter. Nah, di limiter ini kita bisa set limiternya. Nah, ini sekarang di eRPM. Apa itu eRPM? eRPM adalah 5 kalinya RPM dari si BLDC, Electronic RPM. Nah, untuk BLDC ini limitnya atau titik puncak RPM-nya itu ada di 4500. Berarti 4500 dikali 5 untuk menjadi eRPM itu sekitar 22.500. Jadi kita masukkan di sini 22.500. Nah, ini ada RPM mundur. Nah, agar mundurnya tidak terlalu kencang, ya kita juga bisa set RPM-nya berapa. Nah, di sini bisa di set 1000 RPM atau 5000 eRPM karena dikali 5. Nah, sudah masuk. Kita harus send config untuk bisa dikirim ke ECU-nya. Nah, sudah set config complete. Nah, oke, jadi setelah memasukkan parameter-parameter yang dari settingan tadi, nah ada fitur lagi, itu throttle curve. Apa itu throttle curve? Ya, kita pengen mengatur saat kita buka gas itu akan maunya galak atau mau smooth. Nah, ini kita bisa atur di sini. Nah, ECU Juken 10 ini ada 5 mode. Jadi kita bisa atur semaunya kita bagaimana. Untuk beat kita sekarang kita ada 2 mode normal dan mode high. Nah, untuk mode normalnya, nah saya maunya smooth. Nah, saya bisa atur di sini. Saya turunkan curve-nya. Nah, dia akan naik lebih smooth. Nah, sebaliknya, kalau saya tingkatkan seperti di high, saya tingkatkan di 40%, nah dia akan galak, mode sport. Nah, sekarang setelah kita sudah memasukkan semua parameter itu, bisa kita gas. Nah, di sini terlihat baru 2800 RPM. Kenapa? Ada namanya itu flux weakening. Flux weakening ini itu ada di parameternya ini. Nah, ini flux weakening. Nah, apakah fungsi flux weakening? Itu untuk meninggikan RPM. Nah, seberapa nilainya? Nah, itu terserah. Semakin tinggi nilainya, maka dia akan memakan arus lebih banyak. Tapi kalau dia tidak ada, dia juga tidak akan
berputar kencang motornya, tidak akan ada power. Nah, di sini akan saya masukkan 50 ampere. Saya config. Saya kembali ke dashboard. Saya gas. Udah naik. Jadi 3700 rpm. Nah, apalagi yang bisa saya lakukan untuk menaikkan RPM-nya atau menaikkan powernya, saya bisa naikkan ke 60 misalnya. Nah, ingat, flux quickening ini tidak boleh terlalu tinggi. Karena mengapa? Kalau saya ini sebagai contoh, saya sudah naikkan ke 60. Nah, tadi itu 3700 rpm. Pas saya naikkan ke 60, nah, perubahannya sudah tidak terlalu banyak. Nah, energi yang eksesif ini akan cuma menjadi panas. Nah, jadi secara langsung pemakanan daya baterai juga akan meningkat. Nah, jadi jarak tempuh juga bisa berkurang. Jadi biasanya apa yang kita lakukan di sinilah itu tergantung konsumen atau kita pengennya apa. Nah, sudah seperti ini, apalagi yang bisa kita setting? Kita bisa ke live setting, ada fitur live settingnya. Nah, ini kita bisa memainkan flux linkage. Flux linkage ini juga bisa meningkatkan RPM. Misalnya saya turunkan ke 28 set config. Baru ke sini. Oh, meningkat lagi. Nah, jadi ini parameter yang bisa kita mainkan. Nah, simple kan? Jadi apa step-stepnya? Saya ulangi lagi. Setelah pemasangan itu throttle calibration. Sehabis throttle calibration kita masukkan parameter-parameter yang diperlukan dari datasheet si BLDC-nya atau baterainya. Lalu kita cek apakah side stand-nya terbalik. Nah, kalau terbalik kita simple, tinggal balik dashboard, kita klik side stand. Nah, dia akan secara software membalik si side stand itu. Nah, lalu apalagi harus kita cek? Apakah rodanya berputar terbalik atau tidak? Nah, kalau terbalik, ya tadi phase calibration. Dia akan membalikkan arah putaran. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih.